Apa kabar? Semoga baik dan sehat ya. Kembali lagi di channel Zenva Herbal. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa terus mendapatkan informasi yang bermanfaat. Happy watching! Oke, balik lagi ya bersama Zenva Herbal. Kali ini karena kita punya produk yaitu Vanisia Metisit yang memang mengklaim bahwa produk ini tuh mampu untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga mengidealkan berat badan. Tapi banyak banget atau beberapa customer mungkin ada yang mengeluh, kenapa saya sudah melakukan pengaturan pola makan, saya sudah olahraga, dan saya sudah minum Vanisia Metisit rutin, tapi kok belum turun berat badannya. Jadi sebenarnya itu ada 10 penyebab kenapa sih berat badan itu nggak turun saat sudah mengatur pola makan atau diet. Langsung aja ya. Yang pertama tuh saat kita mau melakukan penurunan berat badan atau diet, sebaiknya kita tidak boleh memberikan ekspektasi yang tidak realistis terhadap hasilnya. Contohnya nih, sekarang berat badannya 87 dan kita harus mentarget turun 15 kilo dalam 2 minggu. Apakah itu realistis? Sebenarnya enggak ya, karena normalnya penurunan berat badan itu adalah 1-2 kilo dalam 1 minggu. Jadi sebaiknya yang pertama itu set dulu bahwa seharusnya kita itu punya ekspektasi yang realistis, supaya ketika ekspektasi itu tuh belum terjadi, itu tuh nggak akan membuat kita itu merasa gagal dalam melakukan diet. Seperti itu. Yang kedua, jangan terlalu sering untuk menimbang berat badan. Biasanya customer itu saking semangatnya dalam menurunkan berat badan dan juga saking semangatnya untuk mengatur pola makan serta diet, mereka akan terlalu sering menimbang berat badan. Bisa pagi ditimbang, siang ditimbang, sore ditimbang, atau bahkan malam ditimbang. Padahal dalam satu hari itu berat badan kita akan berubah-ubah atau berfluktuatif sekitar setengah kilogram. Bayangin, misalkan di pagi hari kita dalam kondisi bangun tidur, kita kan nggak ada cairan sama sekali yang diikat oleh jaringan tubuh. Nah, saat itu mungkin berat badan kita akan turun setengah kilogram dari normalnya. Ketika siang hari kita kan ada asupan makanan dan asupan cairan. Nah, itu juga akan menambah berat badan kita sekitar setengah kilogram. Jadi sebaiknya timbang aja berat badanmu sekitar 1 minggu 2-3 kali aja cukup, dan nggak perlu tiap hari juga nggak apa-apa. Dan ingat bahwa tujuan dari diet itu nggak cuma timbangan yang bagus, tapi sebaiknya memang anggota tubuh kita itu diukur menggunakan Medline. Alatnya kayak gini ya, Medline itu. Jadi yang perlu diukur adalah lingkar lengan atas, lingkar dada, dan juga lingkar perut, terutama lingkar perut ya. Kalau memang kita nggak mengalami penurunan berat badan, tapi lingkar perutnya itu nanti turun, artinya adalah ada pembentukan massa otot, tapi kita kehilangan massa lemak di dalam tubuh kita. Dan nggak perlu khawatir, itu bagus kok. Nggak semua yang turun itu justru malah bagus. Itu prinsipnya ya. Terus yang ketiga, saat diet kita pasti akan sangat terobsesi dengan yang namanya makanan sehat. Nah, meskipun makanan itu udah diklaim sehat, artinya dia mungkin low fat atau dia itu seratnya tinggi, tapi ingat, makanan sehat itu tetap memiliki yang namanya kalori. Ketika kita sudah makan makanan sehat, tapi kalorinya itu nggak kita perhatikan. Misalnya gini, oh hari ini aku kan makan karbohidratnya itu adalah roti gandum yang seratnya itu tinggi, jadi aku boleh nih makan lebih dari 3 potong. Padahal 2 slice yang namanya roti gandum itu sama kalorinya itu dengan 3 biskuit isi coklat. Nah, artinya meskipun makanan itu diklaim sehat, dia tetap punya kalori, dan kita harus tetap mengatur porsinya. Gak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, karena nanti juga kalau kita diet terlalu ketat, itu akan memperberat kerja tubuh kita dan metabolisme kita menjadi nggak normal kalau itu terlalu ketat. Nah, yang keempat adalah ketika kita itu terlalu stuck di rutinitas yang sama setiap harinya.
Akhirnya tubuh itu mulai beradaptasi dengan kegiatan kita sehari-hari. Mau kita lari, mau kita push up, mau kita jogging, mau kita senam sampai kayak apapun juga. Tapi kalau kita stuck di rutinitas seperti misalkan nih, di tempat kerja kita tetap duduk lebih dari 5 jam. Gak ada aktivitas sama sekali dan gak ada mobilitas yang bagus. Baiknya saat itu juga kamu istirahat dulu dari dietmu. Kamu atur ulang mana-mana aja pergerakan yang harus ditambah, mana-mana aja yang harus diperbaiki, entah itu pola makannya, entah itu pola olahraganya, atau caramu melakukan aktivitas supaya kamu nggak merasa bosan. Karena ketika kamu merasa bosan melakukan pola pengaturan diet itu, maka saat itu pula kamu akan merasa stres. Nah, stres itu nanti yang akan merangsang hormon namanya kortisol, yang akan semakin membuat kamu merasa lapar dan akhirnya kamu nggak bisa lagi mengatur pola makannya. So, jadi kalau kamu sudah merasa bosan dengan rutinitasmu sehari-hari, istirahat dulu. Misalkan di sore hari nih, kamu boleh banget pakai aromaterapi di ruangan untuk membuat kamu rileks dan bisa berpikir besok apa ya kegiatan yang nggak bikin aku bosan supaya dietku ini tuh tetap berjalan dengan lancar. Penyebab kelima, kenapa BB itu nggak turun-turun meskipun kita tuh udah melakukan pengaturan pola makan, olahraga, dan juga minum magnesium metisit itu adalah kurangnya minum air. Jadi minum air itu dengan kebutuhan yang cukup tuh penting banget ya. Kenapa? Karena ketika kita itu dehidrasi atau ketika kita itu kekurangan cairan, tubuh itu akan memberikan respon yang sama saat ketika kita itu merasa lapar. Jadi sebaiknya memang kita tuh paling nggak harus minum 2-3 liter air dalam sehari supaya tubuh kita itu nggak dehidrasi dan akhirnya kita itu bisa mengatur nafsu makan kita. Contohnya gini nih, ketika kamu tuh merasa lapar, coba deh minum air dulu dan benar-benar tanya dulu ke diri sendiri, apakah saya ini benar-benar lapar atau saya ini hanya dehidrasi? Ketika kamu minum dan kamu merasa kenyang tanpa ada sensasi lain di lambung atau perut, artinya kamu hanya merasa kehausan atau dehidrasi karena kamu kurang minum air. Dan minum air sebelum makan itu juga bagus banget untuk mengurangi jumlah atau porsi makanan yang akan kamu makan, sehingga kalori yang masuk juga pasti akan berkurang dan yang diharapkan adalah berat badan dan massa lemak tubuh kita itu turun. Oke, lanjut ya, untuk yang keenam, ada namanya itu sneaky calories istilahnya. Nah, sneaky itu kan artinya kita merasa kita nggak makan banyak, tapi kenapa sih kita tuh kok tetap aja nggak bisa turun? Kalau kita masih sering banget minum minuman yang berkalori atau yang ada rasa manisnya, contohnya nih, jus buah dengan tambahan gula, dengan tambahan susu kental manis, dan dengan tambahan yang manis-manis lainnya, itu nggak malah akan memberikan dampak yang bagus untuk kamu, tapi justru akan menambah kalori atau energi yang kamu asup itu semakin besar daripada yang keluar. Artinya, ketika kamu memang benar-benar ingin diet, pastikan apa yang kamu minum itu juga kalorinya itu nggak terlalu besar, atau bahkan kalorinya itu sama dengan selingan atau makanan yang kamu makan sehari-hari. Jadi hindari banget yang namanya sneaky calories. Artinya kamu harus benar-benar memilih minuman kamu apakah itu benar-benar ada kalorinya atau 0 kalori. Jadi saran saya, kalau emang benar-benar lagi diet, usahakan minum cukup air putih aja. Gak usah yang lain-lain, gak usah pengen teh manis, gak usah pengen apa. Karena glukosa itu akan didapatkan dari sumber karbohidrat yang kamu makan. Jadi tenang aja, gak bakalan pusing kalau dietnya itu bener. Yang ketujuh, kenapa sih BB itu susah banget turun? Karena kita gak pernah olahraga atau bahkan kita itu gak pernah mengangkat beban berat. Bukan beban berat yang seperti barbel gede-gede gitu, enggak ya. Jadi contohnya nih, kita gerakkan tangan kita ke atas ke bawah, itu udah termasuk salah satu jenis olahraga ringan bagi penderita overweight atau bahkan yang obesitas. Kenapa? Karena tulang otot bicep kita ini yang digerakkan itu dia mengangkat atau bebannya itu sama dengan beban lengan kita. Artinya kalau memang nggak mau olahraga yang ribet, cukup stretching, jalan pagi, stretching di sore hari, dan juga jalan di sore hari kayak gitu. Jadi usahakan lakukan olahraga ringan dan juga jangan lupa
tetap mengatur tadi apa yang dimakan dan berapa jumlah porsinya. Yang kedelapan, kita nggak boleh terlalu stres kalau kita itu pengen menurunkan berat badan. Ketika kita terlalu terobsesi, di tanggal ini aku harus turun 17 kilo, artinya kita setiap hari akan selalu menarget diri kita itu 17 kilo, 17 kilo, 17 kilo, 17 kilo. Dan itu malah akan menambah kamu menjadi manusia yang stress out. Nah, ketika stress out itu terjadi, ada hormon nih, namanya hormon ghrelin, yang justru akan memberikan efek kamu mudah banget lapar. Gak peduli kamu udah melakukan sarapan, kamu udah makan siang tepat waktu, atau kamu udah makan makanan yang tinggi serat yang harusnya itu bikin kamu kenyang, kamu gak akan kenyang. Karena hormon itu keluar secara berlebih ketika kamu dalam kondisi yang stress out. Kayak gitu. Terus alasan yang kesembilan, orang-orang dengan obesity atau overweight biasanya mereka itu kekurangan tidur. Dan ketika mereka itu mengalami insomnia ya namanya, mereka tidak berusaha untuk mencari kenapa aku bisa insomnia. Ketika kamu ingin mengatur pola makan atau diet, sebaiknya memang kamu harus menghindari yang namanya insomnia. Karena tidur di malam hari itu nggak bisa digantikan dengan tidur di siang hari. Kualitasnya beda. Dan seharusnya untuk mencapai hidup yang sehat dan juga untuk mencapai berat badan yang ideal dan massa lemak yang ideal di tubuh, kita harus cukup tidur. Paling tidak untuk manusia dewasa ya, di atas 18 tahun artinya, itu paling tidak minimal 6 jam dan maksimal 8 jam. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak tidur juga, karena itu justru akan menambah penumpukan lemak, karena energi tubuh kita nggak apa yang kita makan nggak diubah menjadi energi secara optimal oleh tubuh. Jadi sebaiknya saran saya benar-benar dihitung apakah jam tidur kita udah cukup atau belum. Kalau misalkan tidur siang udah 2 jam, artinya di malam hari paling tidak kita harus tidur 4 jam lah ya. Nah, balik lagi, kita nggak boleh tidur 6 jam di siang hari, tapi di malam hari kita melek, terus-terusan melek. Nah, itu nggak boleh. Kecuali kalau memang begadang ada perlunya ya, itu beda lagi urusan. Yang di sini saya tegaskan adalah kita tidak boleh setiap hari begadang, karena itu hanya akan menambah kamu semakin lapar. Dan di saat malam hari kamu lapar, kamu pasti akan makan, dan ketika kamu kenyang kamu akan mengantuk, dan voila, nggak jadi diet, kamu akan semakin tambah gendut akhirnya. And the last but not least ya, jadi yang ke-10, poin yang ke-10, kenapa berat badan tidak turun saat sudah mengatur pola makan ataupun olahraga adalah kamu terlalu fokus ke diet. Jadi terlalu fokus itu ternyata juga nggak bagus ya. Kenapa? Ketika diri kita sama yang seperti saya sampaikan tadi, ketika kita itu terlalu punya ekspektasi yang tinggi, kita terlalu menimbang berat badan terlalu sering, rutinitas kita terlalu banyak, dan akhirnya kita pada dalam kondisi yang stress out, terus kita terlalu fokus nih, aku pagi ini udah makan ini, aku siang udah makan itu, jadi aku nggak boleh makan ini, dan aku harus tetap mengatur pola makan seperti itu. Sebenarnya begini loh, ketika kita berusaha untuk menurunkan berat badan, terus kita lagi diet, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima diri kita. Kita cintai dulu diri kita yang gemoy ini, kita sayangi dulu diri kita yang gendut ini, baru kita mulai memilih pola diet seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah mencintai diri kita, kita menerima diri kita bahwa kita sekarang sedang memiliki massa lemak yang tinggi, sedang dalam bentuk tubuh yang tidak baik-baik saja, karena overweight dan obesitas itu adalah faktor resiko terbesar untuk mendapatkan beberapa penyakit degeneratif. Kalau kita sudah cinta sama diri kita, baru kita bisa memilih metode diet yang tepat untuk diri kita. Baru kita bisa memilih pola olahraga yang tepat untuk diri kita. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah love yourself, and then you think what will you do after that. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi pejuang penurunan berat badan di luar sana, dan juga bagi para pejuang yang lebih ingin sehat. Ingat ya, fokusin ke kita yang ingin sehat, ingin lebih bermanfaat bagi sekitar karena kita sehat. Untuk turun berat badan dan penampilan itu adalah bonus dari pola hidup sehat yang kamu temukan. Dan
Jangan lupa yang pertama itu adalah cintai dirimu dulu, baru pilih metode diet. Terima kasih.